Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-33, hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kita baca hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi hakadha ba'duhu fi sahihain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Abbas adalah turjumanul Quran, sahabat yang pakar dalam Al-Quran, dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, cerdaskan anak ini dan pakarkan dia dalam ilmu tafsir. Dan Allah kabulkan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi sayyidu ahli tafsir, pemimpin daripada ahli tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah satu kaum. Namun penuntut wajib mendatangkan bukti, dan yang mengingkari dituntut untuk bersumpah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi seperti ini, dan sebagiannya ada dalam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, dan hadis ini menjadi kaedah dalam sebuah peradilan dalam Islam. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang kesempurnaan Islam, bahwa Islam itu agama yang sempurna. Di antara kesempurnaan Islam adalah menjaga hak-hak manusia, supaya harta mereka terjaga dan darah mereka juga terjaga. Itulah indahnya Islam, datang membawa penjagaan kepada harta dan juga darah dan yang lain. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan Imam Bukhari, tentang kisah seorang laki-laki yang bernama Ash'ath ibn Qais. Ash'ath ibn Qais. Ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menukilkan sebuah hadis
man halafa yamina sabrin liyaqtati'a biha ma lam ri'im muslim laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Kata Nabi SAW, barang siapa bersumpah dengan satu sumpah untuk mengambil harta orang Islam, maka dia akan berjumpa dengan Allah sedangkan Allah murka kepadanya. Fa'anzalallahu tasdiqa dzalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membenarkan hal itu. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Qala fadakhalal Ash'ath ibnu Qais. Lalu Ibn Mas'ud bercerita, ketika itu tiba-tiba masuklah Ash'ath ibn Qais dan berkata, ma yuhaddithukum Abu Abdurrahman kulna kada wa kada. Qala fiya unzilat. Kemudian Ibnu Abdurrahman ataupun kunyah daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abu Abdurrahman, mengatakan, Ibnu Abdurrahman mengatakan, Ibnu Mas'ud berkata kepada kalian, kami menjawab demikian dan demikian. Maka Ash'as berkata, ayat itu turun berkenaan dengan diriku. Kemudian beliau mengatakan, kanat li bi'run fi ardi ibni ammi. Maka Ash'as mengatakan, dulu aku mempunyai sumur di tanah anak pamanku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayyinatuka aw yaminuhu. Engkau mendatangkan bukti atau dia yang bersumpah. Qultu, maka katakan, idzan yahlifu ya Rasulullah. Kemudian orang itu mengatakan, kalau begitu bersumpah wahai Rasul. Faqala Nabi SAW, man halafa ala yamini sabrin yaqtati biha ma lam ri'im muslim wa huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu sumpah untuk mengambil harta seorang Islam dan dalam sumpahnya dia berdusta, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi murka. Maksudnya begini, jadi Ash'as ini Ibn Qais dulu punya sumur di tanah anak pamannya. Tiba-tiba kemudian ada orang yang mengklaim bahwa itu sumurnya, bahwa sumur itu adalah sumurnya, bukan sumurnya Ash'ath ibn Qais. Bertengkarlah dua orang ini. Akhirnya kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada yang mengaku, ada enggak bukti? Kalau tidak ada bukti, berarti yang dituduh harus bersumpah. Akhirnya kemudian orang ini mengatakan tidak ada bukti. Kalau begitu kamu yang bersumpah, yang dituduh. Maka dia mengatakan, saya siap bersumpah. Nabi SAW mengingatkan tentang sumpah ini, bahwa sumpah ini bukan main-main. Kalau kamu bersumpah di atas kedustaan, maka kelak pada hari kiamat kamu akan berjumpa dengan Allah dan Allah murka kepadamu. Jadi hadis yang pada Bukhari ini semana dengan hadis yang kita akan bahas di pagi hari ini. Ini penting sekali karena
Hadis ini bicara tentang asas dalam peradilan ataupun qadha. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Mundhir mengatakan, ajma' ahlul ilmi ala anna al-bayyinata 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala al-mudda' 'alaihi. Para ulama sepakat bahwa yang menuduh diperintahkan mendatangkan bukti, sedangkan yang dituduh cukup bersumpah saja. Ini kaidah. Siapapun yang menuduh, mengklaim sebuah barang pada orang lain, maka yang menuduh wajib mendatangkan bukti sampai ada bukti. Kalau tidak ada bukti, berarti tuduhannya tidak benar. Berarti mengarah kepada siapa? Kepada yang dituduh. Siap Anda bersumpah bahwa Anda tidak bersalah. Kalau dia siap bersumpah, berarti yang kalah yang menuduh, karena dia sudah bersumpah masalahnya. Baik, untuk lebih jelas lagi kita bentangkan sedikit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang mengaku bahwa saya menuduh ibu mengambil uang saya, kemudian saya datang, mana uang saya? Ibu mengatakan, loh aku nggak ngambil uang. Maka akhirnya kemudian saya dan ibu datang ke pengadilan. Kemudian saya mengatakan kepada hakim, ya hakim, uang saya diambil ibu ini. Maka hakim akan bertanya kepada ibu, betul kamu mengambil uangnya bapak ini? Kata ibu itu, aku tidak mengambilnya. Berarti sama-sama yang satu menuduh, yang satu mengelak, namanya kan. Maka yang pertama kali harus hakim melakukannya adalah mendatangkan bukti kepada yang menuduh, karena dia yang menuduh, ya. Maka hakim akan mengatakan, kamu sudah menuduh dia mengambil uangmu, mana buktinya? Kemudian saya katakan tidak ada bukti. Maka ketika tidak ada bukti, berarti tuduhan itu lemah. Berarti hakim kemudian tinggal bertanya kepada ibu yang dituduh, betul kamu tidak mengambil uang bapak ini? Betul Pak Hakim. Kalau begitu bersumpahlah. Ketika dia sudah bersumpah satu kali, wallahi saya tidak mengambil uangnya, berarti selesai. Yang salah yang menuduh dan yang benar yang dituduh. Itu secara zahir pengadilan seperti itu. Tetapi tidak semua yang menuduh dan yang dituduh itu di atas kebenaran. Karena terkadang ada orang-orang yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan terkadang tidak masuk di akal. Atau orang yang dituduh mereka suka-suka bersumpah seolah-olah tidak takut dosa dengan sumpahnya. Saya contohkan, kalau seandainya seseorang menuduh, mengklaim sesuatu tetapi tidak masuk di akal, seperti mamanya seseorang datang kepada hakim, ya hakim, si anu mencolok kedua mataku, dia harus bayar diat sekian unta. Dalam Islam itu kan ada hitungannya, itu melukai badan seseorang itu, kalau sampai membunuh berarti 100 ekor unta. Kalau melukai berarti sekian, tinggal nanti hakim yang menentukannya kan itu. Oh kamu bayar 2 atau 3 ekor unta kan begitu. Orang ini menuduh bahwa Pak Hakim, orang ini sudah mencolok kedua mata.
Maka hakim terkadang tidak perlu menanggapi tuduhan ini kalau memang tidak masuk di akal. Contoh umpamanya, kalau memang kedua matamu dicolok, kenapa kedua matamu sehat? Ya kan nggak masuk di akal kan itu. Kecuali matanya berdarah-darah. Loh, matanya nggak ada masalah kok, sehat matanya. Apa dengan masalah dengan matamu kan begitu? Berarti tidak perlu, terkadang seorang hakim tidak perlu menerima laporan tuduhan kan itu. Atau umpamanya ada orang fakir banget gitu, orang miskin, orang fakir, datang ke pengadilan menuduh orang kaya raya meminjam uangnya. Dia mengatakan, ya hakim, itu orang kaya itu sudah meminjam uangku 1 triliun. Orang fakir dari mana dapat uang 1 triliun mau dipinjamkan sama orang kaya kan itu. Jadi terkadang kalau nggak masuk di akal, hakim boleh langsung nolak gitu kan. Ini nggak masuk di akal kamu ini. Kamu aja fakir, mau dapat uang 1 triliun dari mana kan? Jadi terkadang hakim tidak harus kemudian melayani orang yang melaporkan sesuatu kasus kepadanya kalau tidak masuk di akal. Tetapi kalau masuk di akal, maka berlakulah kaidah-kaidah seperti ini. Kaidah-kaidah bahwa yang menuduh wajib mendatangkan bukti dan yang dituduh cukup bersumpah saja. Ada satu kisah dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dalam sunannya dari Wa'il bin Hijr. Jadi ada seorang laki-laki dari Hadral Maut dan seorang laki-laki dari kabilah Kindah. Ada laki-laki dari kabilah Hadral Maut dan laki-laki dari kabilah Kindah. Keduanya bermasalah. Datang kepada Nabi SAW, maka berkatalah seorang laki-laki dari Hadral Maut ini, Rasul, orang ini sudah mengambil tanahku dan tanah itu milik bapakku. Jadi orang Hadral Maut ini menuduh orang Kindah merebut, menyerobot tanah dia. Itu tanahku, itu milik bapakku, kenapa dia ambil tanahku? Maka laki-laki dari Kindah ini mengatakan, hiya ardi fi yadi azra'uha laisa lahu fiha haq. Enak saja, ini tanahku, aku sudah berladang di sini selamanya, kau ngaku-ngaku ini tanahmu, katanya. Akhirnya kemudian keduanya sidang di hadapan Rasul. Ini tanah siapa? Saling mengklaim. Yang satu mengatakan tanah bapaknya, yang satu mengatakan ini tanahku, aku sudah bercocok tanam lama di sini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Hadrami ini, laki-laki dari Hadral Maut ini, alaka bayyinatun, engkau menuduh orang ini menyerobot tanahmu, kamu punya bukti enggak? Sertifikat apa gitu kan? Maka dia mengatakan, lah, aku tidak punya, tapi aku sangat yakin itu tanahku dan itu tanah bapakku. Qala, maka Nabi SAW mengatakan kepada orang yang dituduh, falaka yaminu, karena dia tidak punya bukti, berarti giliran kamu. Berani enggak kau bersumpah bahwa itu tanahmu? Faqala, maka laki-laki dari Hadral Maut ini mengatakan, ya Rasulullah, innahu fajir laisa yubali ma halaf, laisa yatawarra min syai'in. Maka laki-laki dari Hadral Maut mengatakan, Rasul, orang itu orang jahat, orang fajir, dia tidak mungkin wara, dia bisa saja sumpah-sumpah dusta itu. Maka Rasul mengatakan, laisa laka minhu illa dzalik, karena engkau tidak mendatangkan bukti, apalagi ya sumpah dia yang diambil ya. Yang menang yang mana? Yang dari Kindah tadi. Walaupun yang Hadral Maut ini orang soleh gitu ya, tapi kalau tidak ada bukti, tidak bisa kemudian mengatakan, Rasul, dia bisa saja bersumpah-sumpah dusta kan, tapi kan dia mau bersumpah. Sebab soal sumpah dusta itu bukan urusan dengan kita, itu urusan dengan Allah. Tapi seorang hakim itu hanya melihat dohirnya saja.
karena dia harus menyelesaikan permasalahan. Hakim itu tidak tahu yang gaib. Kalau dia tahu yang gaib, tentu hakim akan mudah memutuskan, kan? Oh, ini milikmu, bukan milikmu. Tidak perlu ada bukti, nggak perlu ada saksi kalau tahu yang gaib. Hakim itu tidak tahu yang gaib, sehingga hakim itu hanya menghukumi dengan zahirnya saja. Dan sudah diletakkan kaidah-kaidah seperti ini. Makanya ketika Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda seperti ini, innama ana basyarun, saya ini manusia seperti kalian, wa innakum takhtasimuna alayya, boleh jadi kalian datang kepadaku berperkara, wala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'di, boleh jadi di antara yang berperkara itu salah satunya lebih pandai bicara dibandingkan yang lainnya. Mungkin dia seorang pengacara gitu ya, pandai ngomong, bersilat lidah gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'aqdilahu binahwi ma asma, aku hanya bisa memutuskan apa yang ku dengar saja. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, kata Rasul. Maka barang siapa yang aku putuskan kepadanya dengan mengambil hak saudaranya, maka itu sama dengan aku putuskan dia berhak mendapatkan neraka. Jadi Nabi SAW sendiri bukan hanya selaku Nabi dan Rasul, tapi dia juga hakim. Tapi Nabi pun tidak tahu yang gaib. Ya. Nabi ini hanya memutuskan apa yang didengar saja. Kamu alasanmu menuduh apa? Kamu yang dituduh alasanmu apa? Terkadang ada orang yang berani bersumpah dengan sumpah dusta di hadapan Nabi. Nabi tidak tahu kalau dia berdusta, kan begitu. Rasul itu hanya lihat zahirnya saja. Tapi Rasul mengingatkan, ingat, kalau sumpahmu kemudian dalam rangka mengambil hak saudaramu, maka sama saja kuputuskan kau masuk neraka. Secara hukum lahiriah dunia mungkin dia menang, tapi secara akhirat dia layak masuk neraka. Jadi Nabi SAW saja melihat zahir daripada orang yang berperkara. Ya, jadi apalagi hakim-hakim yang ada, jangan dikira hakim tahu yang gaib. Hakim itu memutuskan sesuai dengan bukti perkaranya. Lah makanya kemudian para ulama mengatakan bukti itu ada beberapa hal. Boleh jadi seorang hakim ketika ada orang yang berperkara dan datang kepadanya untuk diputuskan perkaranya, maka hakim akan meminta buktinya. Lah bukti ini ada beberapa macam. Yang pertama bisa saja dalam bentuk syahid, dalam bentuk syahadatu syuhud. Boleh jadi karena yang menuduh mendatangkan saksi. Dan saksi pada hak yang bicara soal harta, waris, atau hutang piutang, pokoknya bicara soal harta, itu dua orang saksi laki-laki. Tapi kalau tuduhan menuduh berzina 4 orang ya. Tapi kalau dalam urusan harta, maka harus mendatangkan 2 saksi laki-laki, atau 2 perempuan 1 laki-laki, atau 1 saksi laki-laki dengan sumpah. Ya, ini ada 3 ya. Jadi saksi itu dalam persidangan kalau berkaitan dengan masalah harta, warisan, hutang piutang, mengambil hak orang gitu ya, maka bukti itu bisa dalam bentuk saksi. Dan saksi itu 1 bisa 2 orang laki-laki, 2 bisa 1 laki 2 perempuan, 3 bisa 1 laki-laki dan sumpah, dengan sumpah. Ini kalau saksi. Kemudian yang kedua, bukti itu bisa dalam bentuk al-awraq wal wathaiq al-mu'tamadah allati tathbutu haqqal mudda'i alal mudda' alaihi.
Boleh jadi bukti itu dalam bentuk sertifikat, kalau mungkin tanah gitu ya. Ini saya punya sertifikat tanahnya, saya punya surat jual belinya, atau kalau dalam utang piutang ini ada perjanjian utang piutangnya. Ini notaris loh, notaris ini dan itu. Pokoknya bisa dalam bentuk perjanjian yang tertuang dalam kertas. Nah, itu bisa dijadikan bukti. Ini yang kedua. Yang ketiga, ataupun qarinah. Qarinah itu mungkin penguat dari segi yang lain. Mungkin dia tidak punya saksi, dia tidak punya bukti dalam bentuk kertas gitu ya, sertifikat atau semacamnya. Bisa dalam bentuk qarinah, mungkin ada perkara-perkara yang lain sehingga hakim memutuskan kebenarannya. Contoh umpamanya ya, ada seorang ibu A mengejar ibu B. Ibu A ini teriak-teriak bahwa ibu B ini sudah mengambil jilbabnya. Sementara si ibu A ini tidak pakai jilbab. Sementara si ibu B ini punya dua jilbab, jilbab yang dipakainya dan jilbab yang dibawanya. Kan itu ya. Berarti di sini ada qarinah kan? Tidak mungkinlah orang itu pakai jilbab dirangkap kan gitu ya. Bisa saja memang itu jilbab orang yang tak pakai jilbab ini yang nuduh dia ngambil jilbabnya kan. Itu namanya qarinah namanya. Ya, bisa juga memang itu jilbabnya karena kuat, bisa menguatkan. Orang yang bawa jilbab dia mengatakan ini jilbab saya. Lah itu di kepalamu tuh jilbab siapa itu kan itu. Nah, berarti itu bisa juga dalam bentuk qarinah seperti itu. Atau umpamanya ada tukang bengkel motor. Contoh saja yang mudah ya, tukang bengkel motor. Kemudian bermasalah dengan orang tukang jual sayur. Ini tukang jual sayur ini bawa obeng. Kemudian tukang bengkel mengatakan itu obeng saya. Kata tukang sayur, ini obeng saya. Yang kuat yang mana? Masa orang jual bawang pakai obeng? Ya obeng punya bengkel kan itu. Itu namanya qarinah ya. Terkadang qarinah itu seperti itu. Tetapi ini bukan secara mutlak. Tetapi terkadang seorang hakim dia memutuskan sebuah perkara ketika tidak ada saksi, ketika tidak ada bukti dalam bentuk kertas, maka dalam bentuk qarinah biasanya. Dalam bentuk perkara-perkara yang lain yang menguatkan bahwa memang tuduhannya benar ya. Atau yang keempat dalam bentuk i'tiraf, pengakuan. Umpamanya ibu bermasalah dengan ibu yang lain soal sepeda motor. Nah, itu motor saya. Oh enggak, ini motor saya. Akhirnya kemudian ke hakim. Pak Hakim, itu motor saya. Kata Pak Hakim, mana buktinya? Tak ada, masalahnya itu motor bodong, masalahnya tak ada surat-suratnya kan. Tapi itu motor saya ya. Kemudian hakim mengatakan, betul itu motormu? Tidak, ini motor saya. Setelah didesak, akhirnya dia ngaku, iya ini bukan motor saya, motor dia. Pengakuan dalam persidangan itu sekuat-kuatnya dalil. Tidak perlu mendatangkan bukti kertas, tidak perlu mendatangkan qarinah, tidak perlu mendatangkan saksi, karena sudah ngaku kan itu ya. Sudah ngaku, apa masalahnya? Oh iya, saya khilaf hakim, sebenarnya ini motor dia. Selesai. Kalau dia sudah ngaku seperti itu juga bagian daripada bukti. Ataupun boleh jadi keputusan seorang hakim, seorang qadhi itu karena sebuah firasat atau karena kefahaman sang hakim, karena lamanya dia memegang urusan persengketaan, urusan perselisihan orang dan begitu seterusnya. Dengan lamanya dia suka memutuskan, ada firasat ya kan. Polisi tukang nilang itu kan ada firasat, ini bawa SIM atau tidak kan, tahu dia dari mana, tahu hari-hari memang dijalankan, tahu gerak-gerik ngelanggar itu karena firasat dia. Memang hari-hari kalau sudah
sudah dilakukan pasti dia punya firasat. Kayak ibu nih hari-hari suka ngaji kan, diajari akidah, diajari ibadah, diajari macam-macam ilmu. Kemudian ketemu orang baru bicara saja ibu sudah nebak, kamu dari kelompok ini ya. Udah tahu dari mana, ibu belum tanya kok, tapi ibu sudah ada firasat, oh, ini kelompoknya ini nih kayaknya nih ya. Kenapa? Tahulah pokoknya. Itu kan seperti itu ya, karena lamanya belajar akhirnya bisa nebak orang dan betul pula tebakannya. Itu namanya firasat. Jadi hakim itu ketika memutuskan sesuatu kadang-kadang dia punya firasat. Dan ini saya contohkan kisah nyata. Di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, ketika itu ada seorang atau ada dua orang wanita kakak beradik, dua-duanya membawa bayi kemudian main di pinggir kolam di samping hutan. Nengok kolam kok jernih, enak gitu kan, pengenlah berenang keduanya. Diletakkan pula dua bayinya di tikar itu. Rupanya saat berenang datang pula serigala. Kemudian diambillah salah satu bayinya, dimakan serigala, dibawa ke tengah hutan. Jadi tinggal satulah bayi itu. Selesai mandi, akhirnya kemudian dua bersaudari ini saling mengklaim itu bayinya. Maka diambillah oleh kakaknya, karena itu merasa bayinya, dan adiknya pun tidak bisa apa-apa karena tidak bisa mengambil bayi yang di tangan kakaknya. Datanglah keduanya kepada Nabi Daud. Kemudian oleh Daud diputuskan secara zahirnya, karena bayi itu ada di tangan kakaknya berarti bayi itu milikmu. Nangislah adiknya, itu bayiku. Tapi Nabi Daud memutuskan itu bayi kakaknya. Datanglah Nabi Allah Sulaiman. Kata Sulaiman, wahai Abi, izinkan aku ikut memutuskan. Kata Nabi Daud, senanglah lihat anaknya ikut terlibat dalam keputusan, silahkan. Maka Nabi Sulaiman setelah melihat kasusnya, dia mengatakan kepada pengawalnya, ambilkan pedang di dapur, pisau di dapur. Diambilkan pisaunya. Kemudian untuk apa? Untuk membelah bayi ini jadi dua, katanya Sulaiman, untuk membelah bayi ini jadi dua, karena dua-duanya tidak ada bukti. Kakaknya mengatakan itu bayimu, iya, mana buktinya? Tidak ada. Adiknya mengatakan itu bayimu, iya, bayi saya, mana buktinya? Tak ada. Kalau begitu sama-sama tak ada bukti, kita potong jadi dua. Dari pusar ke atas ambillah kakaknya, dari pusar ke bawah ambil adiknya. Selesai, kata Sulaiman. Ya. Kakaknya mengatakan, ya kalau itu keputusanmu silahkan wahai Nabi Allah. Tapi adiknya mengatakan, tidak, daripada kau bunuh bayi itu serahkan saja ke kakaknya. Sulaiman tahu bahwa bayi ini bukan bayi kakaknya tapi bayi adiknya. Kenapa? Karena Sulaiman melihat kakaknya tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang. Masa mau dibunuh dibilang silahkan? Kan nggak ada rahmat berarti ya. Berarti bayi itu punya adiknya yang punya rahmat, ya kan? Karena bagaimanapun ada hubung kait emosional antara orang tua dengan bayi. Kata adiknya, nggak apa-apa lah, kalau harus dibunuh jangan, udah saya serahkan bayi saya ke kakak saya. Kata Sulaiman, tidak, itu bayi. Kadang-kadang ada firasat gitu ya. Ada firasat. Atau contoh dalam Qarinah umpamanya kisah Nabi Yusuf ya, yang ma'ruf kan, kisah Nabi Yusuf ketika digoda dengan seorang wanita namanya Zulaiha, menggoda Nabi Yusuf kan, sampai Yusuf lari ke pintu, kemudian ditarik pakaiannya, kemudian sobek. Al-Quran menyebutkan di situ, qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu quddat min duburin fa kadzabat wa huwa minas shadiqin. Yusuf berkata, dia menggoda. Jadi ketika kan robek pakaiannya, pas pula depan pintu, rupanya suaminya buka pintu, kan kaget tuh Al-Aziz, ada apa ya. Nah, kemudian bersaksilah orang yang bersaksi di situ. Ada yang mengatakan bayi yang bicara. Jadi ada seorang jariyah bawa bayi, bayinya itu yang bicara ya. Tapi ada juga yang lain.
Jadi ketika Yusuf mengatakan dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan persaksiannya, jika baju gamisnya koyak di muka, maksud di depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang dusta. Jika yang koyak dari belakang, berarti Yusuf yang benar, wanita itu pula yang berdusta. Rupanya yang koyak bukan di depan tetapi di belakang, berarti Yusuf yang benar. Itu namanya qarinah juga ya. Dan itu kecerdasan orang yang mengambil keputusan ya. Ini juga bagian daripada bukti-bukti yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i, bahwa bukti itu harus didatangkan kepada siapa yang menuduh. Siapapun yang menuduh ya, maka dia wajib mendatangkan bukti. Ustadz, dia mengambil harta saya. Ustadz, dia meminjam uang saya, sudah lama tak dikembalikan. Ataupun dalam hal warisan dan begitu seterusnya. Berarti kalau dia mengklaim bahwa itu milik dia, berarti harus mendatangkan bukti, dan bukti terdiri daripada satu saksi, ya kan? Atau dua dalam bentuk ya kertas gitu ya, perjanjian atau sertifikat atau apa gitu. Kemudian yang ketiga dalam bentuk i'tiraf, pengakuan, dan pengakuan itu sekuat-kuat bukti ya. Kemudian yang kelima firasah, kecerdasan seorang hakim. Kecerdasan seorang hakim dengan lamanya dia mengurus kasus manusia sehingga dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan yang terakhir qarinah, karena adanya perkara-perkara yang lain yang bisa menguatkan bahwa tuduhan itu di atas kebenaran. Itu disebut al-bayyinah, bukti namanya. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wal yamin 'ala man angkar, dan sumpah itu berlaku kepada orang yang mengingkari. Ustaz, dulu Ustaz pinjam uang saya 50 juta. Mana sekarang? Udah 2 tahun tak dibayar-bayar. Kata saya tidak pernah kok pinjam uang. Kapan itu? Mana buktinya? Tak ada. Berarti kewajiban saya harus cukup sumpah saja. Demi Allah saya tidak pernah pinjam uang. Karena engkau tidak ada bukti, berarti saya tinggal bersumpah saja kan? Selesai. Berarti itu hanya tuduhan saja. Tapi sekali lagi bahwa tidak semua sumpah itu di atas kebenaran kan? Ada memang sumpah itu di atas kebatilan. Kalau dia bersumpah di atas kebatilan, maka berlakulah kemudian firman Allah, sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Amma la in halafa ala malihi liyakulahu zulman la yalqiyannallaha wa huwa anhu mu'ridun, kata Rasul. Adapun kalau dia bersumpah atas harta milik orang lain untuk dimakannya secara zalim, maka dia akan berjumpa dengan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan berpaling dari dia pada hari kiamat dan Allah akan murka kepadanya. Karena dalam riwayat Bukhari, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, dia berjumpa dengan Allah dan Allah murka dengan dia. Jadi jangan main-main dengan masalah sumpah. Sekarang masalahnya begini, kalau ada orang yang menuduh, tidak pula dia bisa mendatangkan bukti. Akhirnya hakim akan melihat orang yang dituduh, siap kau bersumpah? Tak mau pula dia bersumpah. Ini dua-duanya nggak ada kan? Dia tak bisa mendatangkan bukti, orang yang tertuduh pula tak mau bersumpah. Karena ya boleh jadi kemudian dia tidak mau bersumpah sembarang-sembarang kan gitu ya. Dia takut dengan sumpah. Contoh umpamanya, ibu punya toko disewakan ke, kemudian kata ibu, bulan ini kok belum bayar? Yalah nanti bulan depan. Ya sudah, setelah bulan depan, ini sudah bulan depan nih, bayarlah sewaannya. Oh ya ba'din, nantilah bulan depan lagi.
Kasih bakdin saja, nanti sampailah 5 bulan. Kemudian dilaporkan ke mahkamah. Rupanya di tengah-tengah mahkamah dia pula mengaku dia sudah bayar. Ya kan? Saya sudah bayar. Kemudian saya punya toko, enggak bayar dia. Kemudian ditanya sama hakim, mana buktinya? Buktinya bahwa engkau menuduh dia bahwa dia belum bayar, karena kan hanya omongan masalahnya kan, nggak ada bukti kan. Harusnya kan kalau mau bayar bulan depan kan buatlah semacam tulisan kan, bahwa kamu akan bayar bulan depan, tolong tanda tangan, nah gitu ya, itu jelas tuh. Kalau hanya ngomong-ngomong itu kan nggak ada bukti jadinya. Gimana caranya tuh? Akhirnya ketika tidak ada bukti ke yang menuduh, otomatis hakim akan mengarah ke yang dituduh kan. Betul kamu sudah bayar? Iya saya sudah bayar. Berani bersumpah? Saya tak berani bersumpah. Nah, itu kan berarti yang satu tidak bisa mendatangkan bukti, yang satu pula kamu bersumpah. Sekarang yang menang yang mana nih kalau sudah seperti ini? Ya. Maka para ulama mengatakan semata-mata dia tidak bersumpah, berarti kebenaran kembali kepada yang menuduh. Kalau memang dia tidak merasa, kenapa tidak mau bersumpah? Kalau memang dia tidak bersalah kan bersumpah saja kan, mudah kan? Kenapa kamu bersumpah? Berarti dengan tidak bersumpahnya dia berarti dikembalikan kepada yang menuduh, berarti yang menuduh benar tuh. Ini satu pendapat. Ada yang mengatakan berarti sumpahnya dikembalikan ke yang menuduh. Ya, ada dua pendapat ya. Berarti ketika yang dituduh tidak mau bersumpah, dibalikan sumpahnya. Kamu berani bersumpah bohong kamu menuduh dia? Nah, gitu ya. Berani, oke, berarti kamu di atas kebenaran. Jadi sumpahnya dibalikan. Atau tidak perlu dibalikan sumpahnya, dengan semata-mata yang dituduh menolak sumpah itu berarti kebenaran sudah kembali kepada yang menuduh. Selesai. Kalau memang dia benar, kenapa tidak bersumpah? Ya, itu juga dalam peradilan seperti itu. Ya, dalam peradilan seperti itu. Kaidah-kaidah dalam hukum qadha. Makanya kenapa hakim itu harus cerdas. Jangan sampai memutuskan yang salah kepada perkara yang benar atau sebaliknya. Karena hakim itu diancam oleh Nabi SAW bahwa qadhi itu ada al-qudatu salasatun, kata Rasul. Hakim itu ada 3. Al-qadhi fil jannah, ada hakim di sorga. Al-qadiyani fil nar, ada 2 hakim di neraka. 1 di sorga, 2 hakim di neraka. Kemudian Rasul menjelaskan siapa yang hakim di sorga itu. Kata Nabi SAW, man alima haqqah, man alima al-haqqah faqadha bil haqq. Hakim ini tahu kebenaran, maka dengan kebenaran itulah dia putuskan dengan kebenaran juga. Maka hakim seperti ini masuk surga. Adapun yang kedua, alimal haq wa qadha bil batil. Hakim ini tahu yang benar. Di antara 2 orang yang berselisih, hakim tahu mana yang benar dengan pengetahuan dia, tetapi dia memutuskan dengan kebatilan. Ya, maka hakim ini di neraka. Kenapa? Karena dia mengizinkan orang lain mengambil hak orang lain. Ya kan? Kalau ini urusan tanah berarti hilang tanah orang. Kalau ini urusan darah berarti hilanglah darah orang itu, tidak ada qisasnya. Ataupun akhirnya yang tidak bersalah masuk penjara. Atau yang tidak bersalah akhirnya harus mengeluarkan biaya lagi. Berarti hakim ini ridho dengan kezaliman. Karena dia tahu yang hak kok yang diputus batil pula. Atau yang ketiga, jahilal haq wa qadha bi jahlin. Sudah jahil dengan kebenaran, memutuskan pula dengan kejahilannya. Nah, ini di neraka. Jadi seorang hakim yang memang harus betul-betul memiliki pengetahuan soal ini. Jangan sampai dia memutuskan perkara yang hak kemudian diputuskan dengan kebatilan padahal dia tahu. Lain kalau seandainya tidak tahu. Contoh pamannya, hakim kan hanya melihat dohirnya saja, seperti saya contohkan tadi. Ada orang yang nuduh Pak Hakim, dia mengambil uang saya. Kamu ada buktinya? Tidak ada.
Oke, saya katakan kepada yang dituduh, kamu bersumpah bahwa engkau tidak mengambil uang orang ini, siap bersumpah. Kata yang menurut Pak Hakim, dia itu suka-suka saja sumpah-sumpah tuh. Ya. Tapi memang begitu ininya kan, aturan mainnya seperti itu kan itu. Dia main sumpah saja. Sudah jelas bahwa dia bersumpah dengan kedustaan. Tapi kalau dia bersumpah berarti zahirnya nampak adil di persidangan, tapi nanti ada persidangan kedua kan di akhirat. Berarti orang ini, hakim ini memutuskan zahirnya saja. Walaupun mungkin hakim kan nggak tahu bahwa dia salah atau tidak salah kan. Kalau kemudian dengan ijtihadnya dia memutuskan ternyata salah, itu lain permasalahannya. Ini masalahnya sudah tahu itu benar, diputuskan pula dengan kebatilan gitu. Dia jahil dengan kebenaran, diputuskan pula dengan kejahilannya. Maka dua jenis hakim ini kata Rasul finnah, di neraka. Dan itu masuk pada sabda Nabi SAW bahwa di akhir zaman akan muncul para bi'ul hukmi, orang yang menjual belikan hukum. Tanda-tanda kiamat itu adalah munculnya bi'a atau bai'atul hukmi. Bi'a itu jama dari bai'ah, artinya banyaknya orang yang jual beli hukum. Ya, sebagian ahli menjelaskan, maksudnya para ulama menjelaskan tentang bi'ul hukmi, jual beli hukum itu maksudnya banyaknya rasuah dalam dunia peradilan. Dia sogok hakimnya, dia sogok jaksanya, dia sogok saksinya untuk bersaksi sumpah untuk memenangkan perkaranya. Ya, jadi ini termasuk alamat min alamati sa'ah kata Rasul, tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Taib, itu diantara penjelasan global dalam hadis ini. Kita ambil faedah hadis. Yang pertama, hadis ini hirsus syariati ala hifdil amwalin nas wa dima'ihim. Bagaimana syariat ini berupaya keras menjaga harta manusia dan darah-darah manusia, sehingga dibuatlah kaedah-kaedah bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Tidak lain dan bukan untuk menjaga harta dan menjaga darah. Karena salah putusan saja bisa menghilangkan harta orang, berpindah ke orang lain, bahkan bisa menghilangkan nyawa dengan sesaat. Umpamanya dia ngaku dia membunuh saudara saya, dia bilang saya nggak pernah membunuh. Ya. Rupanya karena dia pandai pengacara, pengacaranya handal, akhirnya hakimnya terpengaruh, memutuskan kamu sudah membunuh dia, kamu harus dibunuh. Akhirnya kan jiwa orang kan melayang, ya kan? Makanya kenapa dalam Islam tidak sembarang dalam dunia peradilan itu? Karena dampaknya bisa beralihnya harta orang lain kepada yang lainnya dengan cara zalim, atau boleh jadi terteteskan darah orang lain, atau mungkin orang yang bersalah akhirnya dipenjara bertahun-tahun. Naudzubillah. Atau hak-hak orang yang bersalah tidak dipenuhi, akhirnya tidak ada keadilan. Maka Islam datang untuk menjaga harta manusia dan darah manusia. Kemudian yang kedua, ma kullu man idda'a yu'talahu bi mujarradi da'wah. Tidak semua orang yang mengaku diterima pengakuannya, sebab kalau tidak, semua orang bisa mengaku harta orang dan darah orang jadinya. Tidak sembarang main klaim kemudian menjadi milik dia. Tidak seperti itu dalam peradilan. Harus datangkan bukti-bukti dulu. Kalau tidak ada bukti, kau hanya mengklaim saja, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa setiap orang yang mengaku tanpa mendatangkan bukti, maka pengakuannya hanya hayalan. Ya, setiap orang yang mengaku-ngaku tanpa mendatangkan bukti berarti pengakuannya hanya ad-da'awi, hayalan-hayalan saja. Harus datangkan bukti. Ya. Kemudian yang nomor 3, man idda'a bisyai'in ala insanin fala budda lahu minal bayyinah. Siapapun yang mengklaim dengan sesuatu, maka diwajibkan mendatangkan bukti, dan bukti itu sudah tadi saya jelaskan, dari mulai saksi, bukti kertas gitu, qarinah, pengakuan, termasuk juga firasah dan begitu seterusnya. Kemudian juga
alal muddai alaihi idza anqara al yamin. Seseorang yang tertuduh kalau dia tidak mengakui tuduhannya, maka dia harus bersumpah sebagai bukti bahwa dia berlepas diri dari tuduhannya itu. Sebagai bukti kalau dia berlepas diri dari tuduhan orang yang menuduh kepadanya. Kemudian juga yang nomor 5, al aslu bara'atu dhimmah hatta yudanu al muttaham. Asal seseorang itu selamat, artinya bara'atu dhimmah itu tidak punya salah. Tiba-tiba datang menyalahkan, kamu buat salah sama saya. Asal orang itu tidak bersalah, jangan main tuduh, sehingga harus mendatangkan bukti sebagai tuduhannya. Karena asal orang itu jangan dikatakan bersalah dulu, kecuali anda punya bukti. Oh, ini loh buktinya kalau dia bersalah sama saya, kalau dia berhutang sama saya, kalau dia sudah mengambil hak warisan saya, kalau dia sudah membunuh saudara saya, dan begitu seterusnya gitu. Kemudian yang nomor 6, yambanil qadi hukmahu ala ma yadhhar lah. Seorang qadi itu tidak tahu yang gaib, sehingga dia hanya memutuskan secara zahirnya saja. Secara zahirnya saja. Dia dengar apa kata si fulan, dia dengar apa kata si alan, kemudian yang satu mendatangkan bukti, yang satu bersumpah, dan begitu seterusnya. Kemudian dia pun memutuskan secara zahir apa yang didengar saja. Soal dusta yang didustakan oleh para saksi atau para tertuduh dan begitu seterusnya, atau yang menuduh dan begitu seterusnya, itu urusan dia dengan Allah. Ada peradilan yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang hakim itu hanya memutuskan dengan zahirnya saja dan dengan firasat serta kecerdasannya saja. Kemudian juga alal hakim an yabdula judahu fi mas'alati. Seorang hakim dituntut untuk sungguh-sungguh dalam menangani sebuah kasus, jangan tergesa-gesa. Makanya ada hadis yang mengatakan la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim memutuskan sebuah perkara dan dia sedang marah. Ya, habis bertengkar di rumahnya dengan istrinya, langsung dia berangkat ke pengadilan. Pengaruh istrinya masih ada tuh di pengadilan tuh. Nggak bisa dia memutuskan, lagi emosi, jangan memutuskan. Biasanya kalau lagi emosi tidak akan adil dalam putusannya. Atau hakim nih mau berak, mau kencing, kebelet, nggak bisa. Ini otaknya lagi error, kencing dulu, berak dulu, baru balik lagi ke persidangan. Ya, jadi kalau otaknya lagi error, jangan memutuskan sebuah perkara. Ya. Kemudian juga anal yamin alal mudda alaihi mutlaq, bahwa sumpah itu diberikan kepada alal mudda alaihi, kepada yang dituduh secara mutlak. Kemudian juga la yuhkam li ahadin bimujarradi dakwah. Seorang hakim tidak boleh menghukumi hanya semata-mata pengakuan saja. Tidak boleh. Siapapun ibu dapat curhat dari kawan, tidak bisa langsung ditelan. Ya, karena kaidah ini berlaku di masyarakat. Ada laporan, tidak bisa langsung ditelan laporan itu. Ya, ada buktinya enggak? Kalau nggak ada buktinya, jangan pula ibu menguatkan gara-gara perkoncoan bahasanya, pertemanan gitu ya. Kemudian juga asy-syari'atu ataupun al-qadi la yahkum bi ilmihi innama yarji ilal bayyinah. Maka seorang hakim tidak boleh memutuskan dengan pengetahuannya, tapi yang lebih dulu adalah menghadirkan bukti-buktinya. Ya, pengetahuan, firasat hakim itu nomor 2, bukti dulu yang diutamakan. Ya, kemudian ghalabatu zulmi wal kadhibi ala katsiri minan nas, bahwa di dalam dunia persidangan itu sudah ma'ruf bahwa banyaknya zalim, banyaknya dusta, itu sudah ma'ruf, apalagi persidangan yang jauh daripada persidangan seperti persidangan Nabi SAW yang merupakan hakim yang paling adil gitu ya. Ya, di zaman sekarang tentu lebih jahat lagi, karena Nabi SAW yang mengatakan bahwa akan ada muncul hakim-hakim yang di neraka tadi kan, yang mengetahui yang hak tapi memutuskan dengan kebatilan, atau jahil dari kebenaran dan memutuskan dengan kejahilannya. Ini diantara faedah. Tetapi begini juga ya, dalam memutuskan perkara itu terkadang tidak ada yang salah, tidak ada yang menang. Terkadang seorang hakim itu dituntut untuk mendamaikan. Ya.
Jadi tidak mesti oh ini dizalimi langsung diputuskan dengan kezalimannya. Terkadang seorang hakim harus melihat kondisi. Tidak mesti ini salah itu benar. Ya. Tapi bagaimana mendamaikan? Contoh pamannya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seseorang Muslim berselisih dengan orang Yahudi di pasar, di keramaian orang. Di situ banyak orang Islam. Tiba-tiba kemudian Muslim ini bermasalah dengan orang Yahudi, dan seorang Yahudi ini tiba-tiba bersumpah atas nama Musa, ya, seolah-olah melecehkan Nabi. Dia mengatakan walladzi istafa Musa 'alal bashar, demi yang telah mengutus Nabi Musa di atas semua manusia, ya, seolah termasuk juga Nabi kan gitu ya. Cuman kan tidak disebutkan di atas Nabi, cuman di atas semua manusia. Ya, berarti Nabi juga masuk di situ kan begitu. Jadi orang Muslim ini emosi lah, tampar dia. Ya. Kemudian mengatakan bahwa Nabiku jauh lebih tinggi dibandingkan Nabimu. Mengadulah Yahudi ini kepada Nabi dan mengatakan, ya Muhammad, sahibuka, maksudnya sahabatmu, dia sudah memukul wajahku, katanya. Maka Nabi SAW memanggil sahabat yang mukul wajahnya. Betul kau memukul wajahnya? Dia mengatakan iya, saya mukul wajahnya. Artinya kan jelas ini namanya i'tiraf, ya kan, pengakuan. Berarti tak perlu saksi, tak perlu bukti kan, dia ngaku memang dia mukul dia kan. Kalau sudah ngaku itu sekuat-kuat dalil tuh, sekuat-kuat bukti. Jadi Rasul meminta alasan, kenapa kau pukul dia? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia ngomong di hadapan kami orang-orang Muslim yang ada di pasar dan mengatakan walladzi istafa Musa 'ala bashar, dan demi zat yang telah mengutus Nabi Musa lebih tinggi di antara semua manusia, aku pun marah karena ini ada pelecehan kepadamu, maka aku pukul dialah. Maka Nabi SAW mengatakan la tukhayyiru bainal anbiya, jangan kalian saling melebih-lebihkan di antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Akhirnya kasusnya ditutup. Tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah kan. Nabi hanya ingin mendamaikan. Ya, karena kalau Nabi SAW sampai kemudian memenangkan sahabat ini, walaupun dohirnya dia yang dizalimi, akan terjadi pertumpahan darah. Berarti orang Yahudi ini sudah mencabut piagam Madinah, bisa berperang kan begitu ya. Nanti pertumpahan darah nantinya. Maka Nabi SAW mendamaikan. Terkadang seorang hakim itu juga dengan cara mendamaikan. Makanya dalam kasus perceraian di pengadilan itu kan biasanya ada namanya sidang mediasi kan itu ya. Biasanya ada sidang mediasi, maksudnya jangan cerai lah kan itu ya, didamaikan dulu. Tidak mesti kemudian harus mendengar siapa yang salah siapa yang benar kan. Seorang hakim juga terkadang dia cerdas, dia ingin perdamaian supaya jangan saling menyalahkan. Itu juga tugas hakim seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah hadis yang ke-33. Baik, kita buat tanya jawab silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini jikalau memang kejadian sebenarnya ada saudara kita yang dia berada di lingkungan pemerintahan yang dituduhkan sama dia korupsi, sementara badan BPK tahun sebelumnya sudah memeriksa dia bersih, tidak terbukti korupsi, data-datanya lengkap. Saat diganti pegawai kepala BPK yang baru dikasuskan karena ketidaksesuaian penggunaan uang yang berencana, dikasuskan dan dia dipenjara akhirnya, dan dia sudah bersumpah haram bagi dia untuk memakan uang itu. Dia bersumpah seperti itu. Secara zahir kehidupan dia tidak terlihat kemewahan, barang-barang yang berharga atau biasa aja keluarga itu. Nah, bagaimana sikap kita orang yang mengenal dia? Kadang ada orang yang beremosi, wah, ada yang kasar sama dia, tinggal muncul kasarnya.
kita sebagai saudara bagaimana membelanya Ustaz, karena secara kita ya ada yang kata emosi dan kita mungkin tidak mungkin untuk melakukan itu gitu Ustaz. Mohon nasihatnya. Iya. Ya, alhamdulillah. Terkadang kita dihadapkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu digibahkan, akhirnya jadi gibah. Contoh nih, makanya sering saya katakan ada namanya gibah nasional ya. Kalau ibu sesama ibu gibahin tetangga itu gibah tetangga, ini ada gibah nasional namanya. Seperti apa gibah nasional itu? Contoh namanya si A ini tertuduh korupsi. Si A tertuduh, dia seorang pejabat tertuduh korupsi. Belum disidangkan saja, terkadang sudah ramai karena media. Ya kan, semua orang bicarakan si fulan korupsi, si fulan korupsi. Padahal belum disidangkan kan. Tapi sudah tersebar kan, kita ini sudah menggibai dia kadang-kadang. Lah belum terbukti kok kita sudah tuduh dia. Lebih parah lagi, ketika kemudian disidangkan, rupanya tidak terbukti. Kemudian bebas dia. Apalagi kata kita, koruptor kok dibebaskan katanya. Lah, gimana coba? Ya. Memang dia tidak terbukti dibebaskan. Kenapa kemudian kita malah mencemooh kalau bisa masuklah penjara dia kan begitu kan? Intinya bahwa seperti itulah contohnya gibah nasional itu. Belum masuk persidangan sudah digibah, dijelek-jelekan kan itu. Ketika sudah masuk persidangan kemudian divonis bersih, kemudian kita katakan masa koruptor dibebaskan, kan jadi aneh jadinya kan. Dan sudah jelas-jelas tidak terbukti. Makanya kita sebagai orang awam itu sebaiknya diam saja. Ya, sebaiknya diam saja, tidak boleh ikut-ikutan. Kalau seandainya pun dia terbukti korupsi kemudian dipenjara, lalu kita menjelek-jelekan dia, ibu ya kan, jelek-jelekan dia, hak apa hak ibu kepada dia kan itu? Urusan dia dengan Allah itu, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan bertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah, dan adab di hadapan Allah jauh lebih besar dibandingkan adab kita di dunia. Ya, boleh jadi ada orang yang mengatakan bahwa ya biar dia merasakan adab sosial katanya kan, adab penjara tidak lebih pedih daripada adab sosial katanya. Kalau dibicarakan orang kan malu di akhir. Adab di hadapan Allah jauh lebih besar dibandingkan adab sosial. Intinya bahwa saya tidak paham undang-undang di negeri kita, apalagi undang-undang soal korupsi. Ya, apakah orang kemudian penyalahgunaan anggaran atau penyalahgunaan jabatan dan begitu seterusnya itu masuk dalam kaidah-kaidah yang mereka bentuk, itu bagian daripada korupsi itu kan? Ya, kita tidak paham. Ya. Tapi yang jelas bahwa kalau memang dia tidak terbukti, tidak ada bukti bahwa dia korupsi, kan jelas tadi dalam persidangan Islam itu kan. Ya. Dia dituduh oleh orang bahwa dia korupsi seketika menjabat. Lah yang menuduh itu kan wajib mendatangkan bukti. Wajib mendatangkan bukti. Ya. Kalau dia mengatakan haram bagi saya untuk memakan uang korupsi, ya kalau diucapkan di persidangan, maka itu kan nanti hakim yang mengatakan, kau siap bersumpah bahwa kau tidak korupsi. Sebenarnya sederhana peradilan Islam itu. Ya. Sederhana sekali di peradilan Islam itu. Kalau yang pihak menuduh tidak membawakan bukti, kan tinggal kembali ke yang dituduh kan. Kalau dia bersumpah tidak makan, selesai urusannya sebenarnya. Kalau dia sumpahnya berdusta, dia makan, tapi sebenarnya dia itu menutupi sehingga dia berani bersumpah palsu, itu besar lagi dosanya di hadapan Allah. Jangan lagi bicara soal ini. Rasul mengatakan ada 3 orang yang tidak akan dilihat Allah, tidak akan diajak bicara Allah, tidak akan disucikan Allah. Bagi mereka adab yang pedih. Salah satunya apa? Al-munafiq sil'atahu bihalifin kadhib. Orang yang ingin melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Orang yang ingin melariskan saja dengan sumpah palsu, lihat adabnya. Tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak disucikan. Bagi mereka adab yang pedih. Gimana lagi dalam sebuah persidangan? Ya kan? Makanya sumpah ini jangan dibuat main-main gitu maksudnya. Karena sumpah itu bukan untuk main-main. Sumpah ini untuk serius. Ya. Makanya kenapa iblis untuk menguatkan kalau dia orang baik di hadapan Adam, dia bersumpah.
Wa qasamahuma innilakuma lamina nasihin. Iblis mengatakan, demi Allah Adam, aku ini orang baik. Aku ini orang baik. Kenapa Allah larang untuk kau dekat-dekat pohon itu? Karena kau nanti jadi malaikat. Atau kau makan tiba-tiba kau dikekalkan di sorga. Ya. Atau kalau kau makan begini-begini, pokoknya digambarkan kesenangan. Jadi Adam ini termakan was-was. Oh boleh juga, kenapa yang nggak boleh dekat-dekat? Rupanya itu pula katanya. Rupanya Adam tidak paham bahwa itu adalah sumpah palsunya iblis. Dia berani bersumpah. Dan Adam ketika itu kan tidak menyangka, tidak mungkin di sorga, di alam malaikat ada bersumpah untuk kedustaan. Karena itu baru pertama kali ada orang bersumpah di atas kedustaan iblis. Rupanya sumpah-sumpah iblis ini menjadi warisan kepada para peniaga-peniaga yang tidak jujur. Dipakai pula nih senjata iblis ini. Makanya Rasul mengatakan al-munafiq sil'atahu bihalifin katib, bahwa ada orang-orang yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan bagi mereka adab yang pedih. Salah satunya orang yang jualan untuk melariskan, tega-teganya dia bersumpah dengan sumpah palsu, apalagi dalam dunia persidangan. Tapi kalau dia tidak bersalah, kemudian dia dizalimi sampai masuk penjara, ya ketahuilah bahwa dia mendapatkan pahala besar di hadapan Allah kalau dia mau sabar. Ya karena dia di pihak yang dizalimi kan gitu ya. Kalau betul-betul dia dizalimi, berarti dia sebenarnya orang yang dizalimi itu secara agama dia menang dibandingkan orang yang zalim. Kenapa? Karena Allah berdiri di samping dia. Di dunia dia bisa dizalimi, tapi di akhirat dia yang menang. Kau zalimi saya, mana pahala? Kan itu ya, nih dosaku. Ya, boleh kalah di dunia tapi menang di akhirat. Nah, selesai urusannya sebenarnya. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, kalau ada ini itu terbukti nampak di CCTV sampai kembali terus dijual sama warga itu karena kalau itu dijadikan untuk itu ada bukti yang berbeda jika tapi itu mati itu dengan Gibah sama maling. iya, tapi kalau itu memang itu tidak ada sama Ada buktinya. Gak pakai cadar kan? Enggak, jadi dia dari dia itu nanti juga terkenal nanti dia ada buktinya tidak. Gak apa-apa. Kalau menggibahi penjahat supaya untuk semacam kehati-hatian, gak apa-apa. Gak apa-apa kita menggibahi orang jahat tuh, supaya jangan seperti dia. Gak apa-apa. Seperti tokoh-tokoh sesat dalam agama umpamanya kan. Siapalah tokoh sesat Syiah umpamanya di negeri kita, sebut namanya, itu kan gibah. Supaya jangan sampai ikut aliran itu. Oh ada preman di sini, kita sebut namanya si Anu. Ya. Gak apa-apa, supaya anak kita jangan seperti dia. Ya, kalau kemaslahatannya untuk kebaikan tidak ada masalah. Tapi jangan kemudian berlebihan. Cukup umpamanya dia mencuri apa, itu aja yang dibicarakan. Jangan kemudian berprediksi, oh jangan-jangan itu yang sebelah yang hilang motor dia juga yang maling. Mana otaknya, padahal mungkin dia maling sendal saja. Akhirnya berprediksi kita ini, otak kita kemana-mana ya. Kalau yang orang yang tidak pasti punya juga itu maling, pasti tidak pernah dia sendiri. Iya, kita ini ya, kalaupun harus membicarakan dia kan membicarakan yang ada buktinya saja. Yang di CCTV itu dia nyuri sendal. Kenapa pula dituduh nyuri motor? Nah, kan begitu namanya kan? Ini sebelah kehilangan motor. Tiba-tiba di masjid ini ada sendal di CCTV-nya. Jangan-jangan nyuri motor pula dia yang nyuri sendal. Lah yang nyuri motor itu mana buktinya? Sementara buktinya ada di nyuri motor sendalnya saja kan? Kan nggak nyambung kan? Itu kan prediksi kita saja. Jangan-jangan dia pula yang di sana kan begitu. Jadi otak kita ini berputar ke situ jadinya.
Nah, kita tidak boleh langsung mengatakan seperti itu kecuali kalau sudah ada persidangan, ada bukti kalau dia yang mengambil motor itu juga gitu maksudnya. Kita kan tidak boleh melebihi apa yang kita lihat. Nggak boleh kita ini melebih-lebihkan apa yang kita lihat. Sama umpamanya seseorang curhat pada ibu. Udah ibu minta izin, cobalah nanti saya tanyakan ke suami. Kan? Ya kata kawannya nggak apa-apa, mungkin suaminya punya solusi. Akhirnya ibu dapat surat dari kawannya diceritakan kepada suaminya. Ibu tambah-tambah pula ceritanya. Dengan prediksi-prediksi ujung-ujung begini, patutlah begini, wah ini habis deh. Jadi kita ini kalau dengar curhatan itu saja yang dibahas, tidak perlu berprediksi kemana gitu kan. Jadi maunya menyelesaikan orang, ibu punya dosa pula jadi di situ. Jadi cukuplah apa yang dilihat itu, yang dibicarakan ya. Wallahu a'lam. Ya suudon jelas, tidak boleh suudon itu. Kalau kita ini membicarakan, umpamanya tadi kan ceritanya orang yang maling kena CCTV, itu maling apa? Yang kena CCTV itu maling apa? Maling ayam? Hah? Maling barang? Iya, setelah ditangkap nggak orang itu? Nggak ketangkap, cuman ketangkap CCTV saja, tapi nggak ketangkap orang. Jadi yang nangkap CCTV. Iya, yang ditangkap CCTV itu apa saja yang diambil? Semuanya diambil. Suudonnya sama PRT-nya atau sama maliknya? Oh, saya kira suruh sama PRT aja kerjasama pula gitu kan? Karena ada Bu di perumahan sana, maliknya kerjasama sama satpamnya, kan ada juga tuh. Ya. Maling kerjasama sama satpam ada juga, kejadian itu di Batam Center itu, di perumahan saya dulu di Center Point, waktu saya masih tinggal di Center Point itu. Jadi ada rumah kehilangan AC, ada rumah kosong mesti AC-nya hilang. Gitu. Akhirnya setelah ketangkap rupanya kong kali kong pula dengan satpamnya di situ kan yang menjaga keamanannya. Terkadang ada yang seperti itu kalau tidak amanah kan. Tapi maksud pertanyaan Umi maksudnya boleh nggak suudon kan gitu kepada orang yang terkena CCTV bahwa dia pencuri, sehingga kemudian menghubung-hubungkan dengan barang-barang yang lain yang hilang di tempat itu ya maksudnya gitu kan. Ya boleh nggak suudon seperti itu? Tidak bisa kita suudon sampai ada bukti. Ingat Islam itu agama yang sangat sederhana. Ada bukti nggak? Kalau dia di situ di CCTV hanya nyuri sendal, jangan pula dituduh nyuri motor, gitu maksudnya. Hanya gara-gara di sana kehilangan motor kan itu. Karena belum ada bukti CCTV ketika dia nyuri motornya gitu. Kecuali setelah diinterogasi, kamu nyuri motor juga di sana? Iya, nah, berarti ada bukti itu. Dan pengakuan itu sebesar-besar bukti. Sederhana sebenarnya kan. Bukti-buktinya apa yang sudah saya jelaskan tadi? Ada saksi tidak? Kemudian ada enggak kertasnya, ada enggak korinahnya, ada enggak. Kalau itu semua terbukti, baru kita boleh. Kamu juga nyuri ini, nyuri ini. Setelah terkumpul bukti-bukti tadi. Kalau belum ada bukti, tidak boleh nuduh. Tidak boleh nuduh. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Persaksian anak-anak. Syarat saksi harus balik. Syarat saksi itu harus sudah balik. Seorang muslim balik berakal itu harus. Gak bisa menjadi persaksian dan tidak semua bisa jadi saksi. Umpamanya pembantu rumah tangga, gak bisa jadikan saksi.
Karena biasanya dia akan membela tuannya. Nggak boleh. Ya, saksi itu tidak boleh yang membela kepada salah satunya gitu ya. Tidak boleh dia keberpihakan. Karena biasanya kalau dia tahu nih majikannya salah, dia akan benarkan terus. Makanya yang terkait dengan kejadian di rumah itu, maka tidak bisa jadi saksi untuk memperkuat, karena memang dia pasti memperkuat majikannya ya. Maka jangan diambil saksi-saksi seperti itu ya. Iya, paham. Kadang anak-anak itu ada yang sifatnya mumayyiz, sudah dewasa, umpamanya suami mukul istri di depan anak-anak, ya kan? Di persidangan akan sulit, kecuali kalau istrinya pisum dulu, ya kan? Umpamanya istri ditampar sama suaminya KDRT, lapor polisi, Pak, saya ditampar suami saya, tangkap dia. Mana buktinya? Ini memar, bisa saja kejeduk, bisa saja ditampar tetangga. Nah, gitu ya, kan tidak bisa, kecuali pas kejadian langsung pisum. Ini Pak pisumnya jelas ada kan, makanya penting kan saksi, makanya bukti kan harus ada berupa kertas ya, entah itu bukti pisumnya atau apa kan. Nah kalau ngaku-ngaku begitu saya nggak bisa ya. Boleh jadi mungkin anak-anak itu sebagai penguat itu mungkin bisa, hanya sekedar penguat, tapi tidak bisa jadikan sandaran. Setelah ada bukti pisum itu anaknya bolos, betul, nah ibumu dicekik, iya dicekik, nah, ya mungkin lah. Tapi kalau jadikan sandaran kan tidak bisa, saksi kan harus sudah akil balik kan, nggak bisa anak-anak kecil jadi saksi. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Anak mau tanyakan Ustaz, apa ancaman bagi seseorang bagi seorang yang mempengaruhi orang lain? Contoh ya Ustaz, ketika seseorang sudah mengenal sunnah, belajar, tetapi dia belum memahami sepenuhnya tentang sunnah tersebut. Nah, ketika dia ada musibah, contohnya misalnya ada kematian di rumahnya atau ada meninggal, dia sudah niatkan di hatinya bahwa aku akan buat acara meninggal ini sesuai yang aku ketahui. Namun karena dia itu di lingkungan yang bervariasi model orangnya, terus ada satu keluarga yang datang ke rumahnya mengatakan bahwa mengadakan tahlilan, mengadakan bacaan Yasin itu wajib katanya. Itu nggak boleh begitu di dalam Islam, itu wajib. Padahal yang belajar itu yang mengatakan tidak, aku tidak buat karena aku sudah tahu aku belajar itu sedikit dan ini sudah aman. Akhirnya karena desakan dari keluarga tersebut, seseorang yang berdua atau berdua yang pengalaman, akhirnya dia mengadakan apa yang diinginkan seperti orang tersebut. Yang Anda tanyakan, apa ikhlas dari Allah ketika yang menjalankan itu karena dia baru belajar posisinya labil, bagaimana posisi dia, dan yang kedua, bagaimana orang yang sudah melakukan Islam, yang bukan wajib tapi dia katakan itu wajib, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Iya. Seseorang hidup di masyarakat dengan penuh ujian itu lebih baik dibandingkan hidup sendiri dan tanpa ujian. Itu kaidah ya. Itu hadis Nabi. Orang yang hidup di masyarakat kemudian banyak ujian itu lebih baik dibandingkan hidup sendiri tanpa ujian. Karena ujian itulah untuk membedakan mana yang benar keimanannya, mana yang dusta keimanannya. Makanya di masyarakat pasti banyak ujian. Ya ujiannya macam-macam. Ada ujian
kehormatan kita dibicarakan, digibah dan yang lain, termasuk juga bicara soal agama. Agama kita kan diuji di tengah-tengah masyarakat. Tetapi bagaimanapun ini kan kaitan dengan masalah dakwah, dengan masalah dakwah di masyarakat. Kalau masyarakat itu awam, apalagi belum disentuh dengan perkara-perkara sunnah, kemudian ketika kita mulai mendakwahkan sunnah, ya kan, karena mungkin caranya salah, ajarannya benar, tapi cara penyampaiannya salah, itu banyak terjadi. Akhirnya belum bergerak dakwahnya sudah dimusuhi. Dakwahnya benar, cara menyampaikannya salah, karena terlampau keras gitu ya. Makanya Rasul juga diingatkan dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Kalau seandainya engkau keras wahai Muhammad, mungkin orang-orang itu sudah lari dari kamu. Artinya di situ ada kelembutan. Sekarang berhadapan dengan masalah kasus tadi. Sebenarnya kasus tadi itu kan melihat kepada madarat dan maslahat. Dalam satu keluarga, si A minta ini tidak ada ritual seperti ini, si B mengatakan harus ada ritual seperti ini. Ini kan bertolak belakang, satu ke timur satu ke barat, ya satu sunnah satu menyelisih sunnah umpamanya kan. Maka kita selaku yang kemudian ingin berusaha menerapkan hukum Allah ada di situ dan hukum Rasulnya, harus pandai juga melihat maslahat dan madarat. Kalau saya ngeyel, akhirnya kemudian terjadi gesekan dengan keluarga sampai terputus silaturahim, berarti namanya mencegah kemungkaran, mendatangkan kemungkaran yang lebih besar namanya kan. Lah mencegah kemungkaran itu jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, minimalnya kemungkaran yang sama aja tak boleh. Mengingkari sebuah kemungkaran, datang kemungkaran yang sama tak boleh, apalagi kemungkaran lebih besar daripada itu. Maka di sini kan ada tiga perkara. Kalau maslahatnya lebih besar dibandingkan madaratnya, lakukan, jangan dihentikan, tegakkan yang benar. Tapi kalau madaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya, ya memang melaksanakan yang sunnah maslahat, tapi madaratnya besar, nantinya akan bertengkar begini, maka jangan dilakukan. Bahkan bisa sampai tingkat haram melakukannya. Kenapa? Karena mendatangkan madarat yang lebih besar. Kalau 50-50 bagaimana? Ini setelah dipandang-pandang 50% maslahatnya, 50% madaratnya. Di sini pun ada kaidah ulama, darul mafasid muqaddam ala jalbi al masalih. Tetap mencegah adanya kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mengambil maslahat. Daripada saya berkonflik dengan keluarga, ya sudahlah, terserah kalian. Yang penting saya sudah sampaikan ini nggak benar. Begitu maksudnya ya. Yang penting kalau kita tidak bisa menguasai, maksudnya kan menguasai acara itu namanya ingkar mungkar dengan tangan, ya kan, menguasai acara. Tapi kalau tidak bisa, cukup dengan lisan saja. Saya sudah sampaikan ini nggak benar, ini yang benar. Ya. Kalau dengan lisan pun nanti tersinggung, nanti malah kemudian jadi ribut, jadi rame gitu kan. Ya sudah, dengan hati sajalah, dengan mengingkari ini acara nggak benar nih. Akan begitu tingkatan-tingkatan. Adapun kepada orang yang kemudian oh ini wajib gitu ya, ya karena kalau dia orang awam ya biarkan saja. Ya, nanti diskusinya kalau selesai acara. Ya, kalau lagi ada acara malah bertengkar di situ kan nggak enak juga. Apalagi acara-acara duka gitu kan nggak etis gitu ya bertengkar dalam acara-acara seperti itu. Nah, kalau selesai acara baru kita datang. Kamu mengatakan wajib itu dari mana dalilnya? Kalau dia datangkan dalil, alhamdulillah, berarti itu ilmu baru bagi kita kan. Tapi kalau dia tidak mendatangkan dalilnya, ya kita tuntut jangan sampai dia berfatwa seperti itu lagi. Ya itulah tugas kita sih, menasihati saja. Ya. Dan tidak memaksa orang untuk seperti kita. Nggak boleh kita memaksa orang seperti kita. Karena Nabi SAW saja tidak punya wewenang memaksa orang lain seperti dia kan. Rasulullah yang menyampaikan. Kalau taufik itu milik Rasul, tidak ada orang kafir, orang Quraisy, semua masih Islam. Tapi buktinya pamannya aja kafir. Tapi kan Rasul sudah berusaha mengajak kan. Allahu a'lam. Tapi saya kira cukup karena ada acara.
Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.